Pemirsa, Kota Solo, Jawa Tengah dinyatakan menjadi zona hitam. Hal ini dikarenakan ada lonjakan hingga 5 kali lipat dalam sehari. Meski demikian, sejumlah objek wisata sudah mulai dibuka seperti Pura Mangkunegaran. Di tengah upaya menekan penyebaran COVID di Solo, Jawa Tengah, sejumlah objek wisata dibuka kembali termasuk Pura Mangkunegaran. Pengunjung diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dan peraturan khusus, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta larangan menyentuh benda-benda di istana dan museum. Para pemandu yang merupakan abdi dalam Pura Mangkunegaran juga dibekali alat pelindung wajah dan sarung tangan. Cantik, dan saya tuh sebenarnya sangat rindu gitu dengan berwisata seperti ini gitu, apalagi ke Mangkunegaran juga, bahkan tempatnya kerajaan, putri seperti itu. Cantik sekali, apalagi tadi di tempat keputren itu juga bagus. Jumlah kunjungan dibatasi. Jika biasanya satu pemandu wisata bisa membawa 40 hingga 50 wisatawan, saat ini pemandu maksimal hanya boleh membawa 10 saja. Protokol kesehatan kita terapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Masuk cuci tangan, kemudian ada pengecekan suhu, kemudian habis itu registrasi ataupun yang membutuhkan kita sediakan juga hand sanitizer. Sementara itu 450 orang ASN Pemkot Solo dan unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjalani rapid test. Lonjakan kasus COVID-19 pada tanggal 12 silam membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebutnya masuk zona hitam. Dari hari sebelumnya yang hanya 4 orang, jumlah pasien COVID-19 di Solo berlipat 5 kali dan mencapai 22 orang. Penambahan 18 orang positif ini berasal dari tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Kini total jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Solo berjumlah 63 orang. 22 menjalani rawat inap, dan 4 orang meninggal dunia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih. Selamat siang, Dr. Siti. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Dok. Ini bagaimana Solo menanggapi hal ini? Sudah zona hitam, apakah nanti lokasi wisata ditutup kembali? Ya, sebetulnya Solo ini kan situasinya sebetulnya udah landai ya, sudah 8 harian itu tidak ada penambahan kasus. Kasusnya kan baru hari sebelum hari Sabtu, hari Minggu itu ada tambahan kasus 3, terus kemudian kemudian langsung hari Minggu itu tambah 18, yaitu dari klaster nakes, dari klaster nakes, sehingga ini menjadi perhatian kita semuanya untuk lebih hati-hati di dalam melakukan aktivitas di masyarakat. Dan artinya kondisi Kota Solo ini kan belum stabil ya, jadi masih fluktuatif ya, ini menjadi perhatian kita semuanya. Nah, fluktuatif, tapi saat ini lokasi wisata sudah dibuka, Bu. Salah satunya tadi Pura Mangkunegaran. Apakah ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Solo untuk menutup kembali lokasi wisata? Ya, ini mestinya nanti akan dibahas di gugus ya, Pak. Ya, ini jadi saat keputusan itu dibuka aktivitas-aktivitas ekonomi itu, saat itu belum terjadi lonjakan yang tajam. Jadi lonjakan ini kan hanya ada di satu klaster, yaitu klaster nakes. Di salah satu rumah sakit ya, ini teman-teman kita sejawat yang melakukan pendidikan spesialisasi dan teman-teman dokter senior sendiri. Jadi saya kira kita harus jalan bareng-bareng ya, harus jalan bareng-bareng. Penanganan kesehatan ini jalan karena ini terfokus di klaster, tapi bagaimanapun klaster ini kami harus memutus mata rantai karena klaster ini kan juga beraktivitas di masyarakat. Ini yang harus kita putus, sehingga kita harus jalan bareng-bareng, sehingga kalau itu dibuka protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat. Jadi saya kira tidak hanya slogan tapi benar-benar pelaksanaan di dalam monitoring evaluasinya dari pengelola terhadap pengeterapan protokol kesehatan tersebut. Baik, tapi nanti akan kita kaji secara bertahap. Nanti 1 minggu gimana, terjadi lonjakan lagi atau enggak.
Baik, untuk tenaga kesehatan ini mungkin sudah isolasi mandiri, lalu bagaimana dengan tempat mereka bekerja, Bu? Apakah ditutup sementara, apakah sudah disterilkan melalui disinfektan seperti itu? Ya, jadi ini rumah sakit adalah rumah sakit milik provinsi, kami tetapi ada di Kota Solo sehingga kami selalu berkoordinasi. Teman-teman yang ada di rumah sakit, kemarin kami ketemu dengan Bapak Direktur, ini dilakukan tracing internal di rumah sakit, siapapun yang pernah kontak ini akan kita lakukan swab, ya akan kita lakukan swab. Kemudian aktivitas rumah sakit masih aktivitas, tetapi tetap ini harus kita kontrol secara ketat benar ya, karena yang pertama ini kan teman-teman yang menangani kasus COVID ya ini ya, jadi residen paru ya. Baik, Dr. Siti, dari tracing yang sudah dilakukan, ini ada berapa orang yang di rapid test ataupun di swab test oleh pihak Dinas Kesehatan? Ya, jadi kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Muardi, kita tidak rapid, tapi kita lakukan swab ya langsung, Yang Muardi sudah selain itu, ini sudah melakukan swab lagi, itu sebanyak 80. Kemudian akan diperluas lagi. Intinya kita akan tracing secara masif. Untuk segera memutus mata rantai penularan. Potensi menularkan dan potensi ditularkan ini harus kita putus. Kemudian yang di lapangan, yang berkaitan dengan tempat tinggal, karena mereka ada yang rumah sendiri, kemudian mereka juga ada yang kos, sehingga ini harus di-tracing. Di wilayah ini sudah teridentifikasi 119 yang di tracing, kemudian ini akan kita lakukan swab langsung. Baik, terima kasih Dr. Siti Wahyuningsih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah bergabung bersama kami. Kami tunggu informasi selanjutnya mengenai tracing dari kasus di Surakarta. Pemirsa, sebuah perusahaan bus di Semarang, Jawa Tengah membuat bus physical distancing guna menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Meski di luar nampak jauh berbeda dengan bus pada umumnya, namun ada fasilitas tak biasa di dalam bus tersebut. Pandemi COVID-19 memaksa industri otomotif Indonesia untuk berubah. Salah satu inovasi dilakukan oleh Karoseri Laksana Semarang, Jawa Tengah yang membuat bus physical distancing. Tampilan luar bus yang diberi nama Legacy SR2 tidak jauh berbeda dengan bus pada umumnya. Yang membedakan adalah fasilitas di dalam bus. Kursi bus berformasi 1-1-1, berjarak sekitar 100 cm, serta dilengkapi dengan saringan udara. Selain itu, di kabin bus dipasangi alat ultraviolet yang bertujuan untuk membunuh kuman dan bakteri, serta 4 jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara. Kita juga telah memberikan beberapa fitur keselamatan lainnya. Yang pertama, saat kita memasuki kendaraan ini akan dilihat adanya partisi pengemudi yang berguna untuk melindungi pengemudi dari paparan penumpang saat masuk atau keluar. Kemudian kita juga telah memberikan 2 titik filter udara yang dapat digunakan selama bus ini beroperasi. Dengan tampilan bus yang mengalami inovasi di bagian dalam, maka kapasitas penumpang menjadi berkurang hingga 70%. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Di tengah masa transisi menuju era kenormalan baru, tenaga kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan masih membutuhkan alat pelindung diri dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, imunitas atau daya tahan tubuh mereka juga harus menjadi perhatian agar tidak mudah terpapar virus corona. Rumah Sakit Salak di Kota Bogor memperketat penerapan protokol kesehatan baik bagi pengunjung maupun terhadap tenaga kesehatannya di tengah keterbatasan alat pelindung diri. Termasuk memperhatikan imunitas atau daya tahan tubuh tenaga kesehatannya agar tidak terpapar virus corona. Mendukung tenaga kesehatan di Rumah Sakit Salak menjalankan tugasnya, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan makanan siap saji untuk santap siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk MNC Peduli atas dukungan nasi box dan coklat untuk para nakes Rumah Sakit Salak. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19.
Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya. Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Bantuan makanan ini merupakan bagian dari program Kami Bisa, Kami Peduli, inisiatif MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia yang membeli makanan ke pelaku UMKM dari hasil penggalangan dana. Ini menjadi bentuk pemberdayaan UMKM yang merasakan dampak ekonomi selama wabah COVID-19. Jelas pasti ada peningkatan karena memang semenjak COVID itu penjualan menurun. Jadi setelah MNC Peduli membantu, kita jadi bisa bangun lagi nih. Semoga aja masalah itu bisa hilang gitu dan para kerjanya mulai normal lagi gitu. Mari kita bersama menghadapi wabah COVID-19 dengan membantu sesama melalui MNC Peduli. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, di saat pandemi tentu berbagi menjadi hal mulia untuk dilakukan. Kalau Anda tinggal di Blitar, Anda bisa berbagi kebahagiaan dengan Nenek Moah. Nenek Malang ini tinggal sebatang kara di sebuah gubuk di tengah hutan. Tak ada yang tahu siapa nama aslinya. Namun warga desa Pagerwojo, Kabupaten Blitar, biasa menyebutnya Nenek Moah. Gubuk reot di tengah hutan ini jadi satu-satunya harta miliknya. Tanpa keluarga, nenek 80 tahun ini sudah tinggal sendiri selama puluhan tahun. Terik matahari hingga dinginnya udara dan air hujan sudah jadi makanannya sehari-hari. Bagaimana tidak? Lihat saja dinding bambu yang jadi penahan gubuknya. Sudah mulai lapuk dan terbuka. Terus jenengan misalnya maem ini saking pundi, Mbak? Rasa aku Mbak. Nyambut temelin apa, Mbak? Nyambut kayak patas kacang nggih, patas masak. Nek saya luwe nggih masak sak seneng-seneng pangane. Jadi tiang yukane mboten enten. Nek ya terus kok enten. Perhatian dari masyarakat setempat yang bisa membuat Nenek Moah bertahan hingga kini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.